melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Shalom, selamat malam pemirsa GMTV dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. ya, bersama saya Hendra Kosim dan rekan saya Lauren dan juga narasumber kita Niko ya, yang luar cantik biasa ini. cantik ya. Masih muda. Muda banget. 7 tahun. Ada Ibu Sri Sutarti ya, atau yang kita kenal dengan Ibu Ibu Hadi. Ya, apa kabar Bu? Luar biasa baik. Luar biasa Ibu ya. Tetap sehat terus, tetap semangat ya Bu. Iya. Bahkan juga malam ini bisa bersama-sama dan kita untuk ngobrolin hal-hal yang lagi viral ya. Betul. Ya. Dan jangan lupa kok, kemarin kita udah ngerayain Hari Buruh. Oh iya bener ya, tanggal 1 Mei kemarin ya. Tepat itu kita memperingati May Day ya, Hari Betul. Buruh. Ya. Jadi kami segenap kru GMTV dan juga narasumber hari ini mengucapkan selamat Hari Buruh. Kiranya doa kita setiap buruh-buruh bahkan pekerja-pekerja yang ada di Indonesia boleh semakin sejahtera ke depannya. Amin. Ya, jadi hari ini Bing kita bahas apa sih sebenarnya? Setelah tadi kita udah nonton video kita yang singkat banget tadi Singkat tentang ya? Singkat tentang Wahyu 6. Iya. Nah, kita tanya nih, berarti kan Bu, langsung aja nih kita masuk ya. Langsung Oke. tembak aja. Oke. Berarti kan Durasi ya, durasi. Iya. Nah, berarti kan Bu, kita kan berarti membuka 7 meterai. Iya. Nah, meterai yang pertama itu kan berbicara tentang kuda putih. Iya. Kuda putih itu kan kalau kemarin Lauren baca-baca, Iya. itu kan kuda putih itu berbicara tentang ada yang bilang anak domba yang datang menggunakan Kuda kuda, putih. iya berkuda. Ada juga yang berkata antikris. Antikris. Jadi yang mana yang benar gitu? Mungkin orang-orang yang baca ini sedikit abu-abu jadinya Bu ya. Mungkin Iya. Ibu bisa kasih penjelasan. Iya. Sebenarnya seperti Sebenarnya apa sih? yang mana gambarnya sih, mana gitu. sih Bu yang benar gitu. Ya. Kalau kita baca sedikit firman itu ya, kita di 2 itu dia si penunggangnya itu memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Kita lihat itu sebetulnya ada yang bicara bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Padahal kalau kita melihat di dalam Wahyu 5 ya, Wahyu 5 Berarti mundur satu ya, pasal. mundur satu pasal ya, sebentar ya. Kita lihat mundur dari satu pasal. Oh, sebetulnya sorry. Ini kita lihat bahwa di ayat 1, maka aku melihat di tangan kanan dia duduk di atas tahta, sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan di situ di surga maupun juga itu boleh dikatakan geger, karena apa? Mereka tidak ada satupun yang dapat membuka meterai itu. Ya, jadi tidak ada satupun yang dapat membuka, sehingga waktu itu Yohanes penulis dari firman Tuhan ini dia sangat sedih sekali ya, sangat sedih sekali, karena berarti kalau meterai itu tidak ada yang buka berarti ada rahasia yang tertutup selamanya ya, gitu. Nah, tapi terbuka. maka tidak terbuka, tapi bersyukur karena ada yang dapat membuka ya, itu maka dikatakan kamu jangan menangis sebab singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan itu. Jadi berarti tunas
itu apa, singa dari Yuda siapa? Tuhan Yesus. Jadi muda. jelas dan tunas dari Daud itu Tuhan Yesus yang Yesus yang membuka. Berarti yang di dalam Meterai. di dalam meterai itu not Jesus. ya bukan Yesus ya, dia Clear bukan ya. ya, Clear sudah clear ya. ya. Berarti Itu itu bukan Yesus, antikris. itu adalah antikris ya. Itu antikris. Dia memang pakai mahkota, oke? Ya. Ya, dia pakai mahkota. Kita lihat ya. Mahkota yang dipakai antikris itu berapa mahkotanya itu? Satu ya, satu mahkota. Sebuah mahkota. Mahkota. Beda kalau kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 13 itu sama-sama dia memakai jubah putih, dia mahkotanya banyak ya. Dia namanya firman Allah. Nah, itu jelas itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan Wahyu sama-sama kuda putih tetapi mahkotanya banyak, itu Tuhan Yesus ya. Kalau yang Ya, itu sebuah, yang setia, yang benar bukan. itu Tuhan Yesus. Ya, yang ini bukan Tuhan Yesus karena Mahkotanya dia cuma sebuah. ya, mahkotanya juga sebuah dan senjatanya apa? Kalau senjata yang di dalam Wahyu 19 itu senjatanya dia pedang. Ini Pedang panah. roh, ini panah. Berbeda Nah, ya. berbeda. Maka kalau kita lihat di dalam Efesus ya, itu di Efesus 6 itu ayat 16 itu kan kita harus menggunakan pelengkap senjata Allah. Di Pedang antara roh ya, kita Bu? harus bukan pedang roh. Bukan. Kita harus menggunakan perisai iman Oh. untuk menahan panah api dari iblis. Jelas panah itu bukan senjatanya Tuhan Yesus, tapi senjata iblis. Ya jelas itu antikris kan, Panah ya. kawannya Oke. iblis. Mungkin Jadi jelas lebih jelas itu, ya, Bu, ya? lebih jelas Jelas ya, sekali. jelas. Bagus sekali kayaknya ya. Oke. Nah, kita masuk ke meterai yang kedua saat dibukakan. Itu apa itu kok? Materai kedua itu kuda merah padam. Nah, ya. Nah, Penunggangnya itu di situ melambangkan perang dan kematian ya. Ada kekerasan, ada pembunuhan ya. Kita jelas di situ. Dan sebetulnya kalau kita melihat di Matius 24 ya, itu di Matius 24 itu akan ada perang bangsa, tadi kamu bangsa melawan bangsa ya Iya. toh? Kemudian dikatakan kerajaan melawan kerajaan. Terus kemudian ada suku lawan suku. Iya, betul. Nah, itu ada peperangan, ada gempa bumi, di mana ada kelaparan. Ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam Wahyu ini benar-benar saya lihat itu penggenapan daripada apa yang telah ditulis oleh Matius ya, itu ya. Jadi di situ ya memang dari dulu ada perang. Betul. Tetapi kan judulnya itu permulaan akhir ya, akhir zaman. Akhir zaman. Di situ kan diterangkan itu loh tandanya. Tapi itu baru permulaan. Jadi ya kita lihat ada pembunuhan. Nah, kita sekarang kan lihat pembunuhan itu mungkin tidak seperti yang zaman dulu. Orang gampang sekali bunuh ya toh? Orang gampang bunuh ya. Mungkin utang 2.000 bisa bunuh ya toh? Jadi itu di situ ada ya kasih di Matius 24 itu kasih manusia semakin dingin. Nah gitu kan, dikasih manusia semakin dingin, benar-benar kasih sudah tidak ada lagi di bumi ini ya. Dan kita lihat juga itu tadi kan ada kematian secara fisik ya. Tapi ada lagi kematian secara mental. Jadi kita lihat bahwa anak-anak melalui gadget, nah itu bisa Pembunuhan secara karakter dan mental. Oke, kita akan lanjut ke kuda-kuda selanjutnya ini kok. kuda-kudaan yang pastinya. Iya, bukan kuda-kudaan. Oke. Tapi setelah yang Komersial satu break ini. berikut ini. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga.
Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Lengkap, semua ada di sini. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, fresh corn aja. Kenapa fresh corn? Karena fresh corn selain enak, bergizi dan sehat, fresh corn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan fresh corn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli fresh corn sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Teli, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Louvre solusinya. Lapar? Cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian. Terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah yang ini ada cumi petai balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah ini telurnya ini gak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget. Udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu. Jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh. Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order.
kembali di Ngopi Ngobrolin perintah ilahi. Ya, kita akan kembali melanjutkan obrolan kita tadi ya, Bing. Ya. Tadi sampai ada berbagai macam kuda ya, 4 kuda yang kita bahas. Iya. Tadi baru 2, ada kuda putih dan kuda merah padam. Sekarang kita membahas kuda hitam ya, kayak kita pakai baju hitam. ya, hitam. Kuda hitam. Nah, kayak itu bicara mengenai kelaparan. Ya, kelaparan. Penunggangnya memegang timbangan. Dan di situ ada suara yang mengatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, secupak itu sama kira-kira 1 liter ya, 1 liter. Saya kira secupak itu 1 liter. Jelai itu sebetulnya kayak gandum, tapi ini biasanya dimakan oleh orang miskin. Itu ya, jadi jelai ya, barley, levelnya di bawah gandum. Ya itu. Dan sedinar itu 1 upah orang bekerja dalam satu hari. Itu cuma dapat 1 liter gandum, ya, 1 liter beras lah kira-kira gitu. Sehari begitu sulitnya, gitu ya. Segitu lama Bu, terus upahnya cuma 1 dinar, cuma bisa beli 1 liter. Ya, dimakan sendiri. Kalau yang makannya banyak ya. Tapi kalau untuk seluruh keluarga ya kita memang kita makannya banyak Bu. Kita lihat aja bodinya tambun. Jadi kita melihat bahwa betapa sulitnya kehidupan itu. Ya, itu juga kalau kita lihat ini juga penggenapan di dalam Matius 24 tadi di mana ada kelaparan. Ya, ada perang tadi, ada kelaparan. Nah, kemudian tapi ada perkataan jangan rusakkan minyak dan anggur. Nah, ini sebetulnya ini sedang berbicara mengenai juga karena wabah ini, maka kita lihat juga ini kelanjutannya juga ada global kemiskinan ekonomi ya di sini global itu resesi ekonomi. Nah, di situ anak-anak Tuhan juga dapat merasakan ya, anak-anak Tuhan juga bisa merasakan itu. Tetapi dalam dikatakan tadi jangan rusakkan minyak dan anggur, ini dalam arti rohaninya gitu ya. Minyak bicara apa? Pengurapan. Ya, pengurapan itu bicara artinya kita memang anak-anak Tuhan untuk supaya jangan dirusakkan itu tadi, artinya tetap dalam perlindungan kita harus menjaga pengurapan. Ya, artinya bagaimana pengurapan kita bisa memenuhi hati kita itu memang harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kemudian kalau anggur, kita kenal anggur itu ya sebagai lambang darah Yesus juga, anggur juga lambang sukacita, lambang kehangatan. Maka kita bagaimana itu kita harus benar-benar menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, menjalin hubungan yang intim dan jangan pernah tinggalkan dengan namanya kasih mula-mula. Dan justru hari-hari ini kita harus lebih lagi untuk apa? Hidup melekat pada Tuhan. Ya, seperti di dalam Mazmur 91 itu, kalau dalam perlindungan Tuhan itu syaratnya harus melekat. Kalau bukan kita cuma minta perlindungan tanpa melekat, tidak akan mungkin terjadi. Ya, jadi itu kita memang harus ada hubungan intim dengan Tuhan, ada kehangatan dengan Tuhan, tetap jaga kasih mula-mula. Sebab kalau kita tidak jaga kasih mula-mula, firman Tuhan mengatakan betapa dalamnya kamu jatuh, maka kita harus bertobat. Jadi ini benar-benar loh, kita lihat bahwa kayaknya semua ini adalah penggenapan daripada Matius 24 itu ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Maka ini kita harus berhati-hati. Ini baru permulaan loh. Ya, ini permulaan sudah serem. Ya, apalagi nanti kalau sudah masuk ke sangkakala atau cawan murka Allah. Ya, itu kita harus tahu bahwa itu sangat mengerikan. Oke? Bu, saya ada satu pertanyaan ketika tadi Ibu ngomong tentang anggur itu kan bicara kehangatan, kedekatan kita dengan Tuhan. Bicara kan kita juga belum pengangkatan, otomatis juga kita masih hidup di dunia dan ada yang berkeluarga, ada yang punya relation. Berarti ada relevansinya nggak Bu kalau misalnya kehangatan juga kita saling memperhatikan sesama kita? Kalau dunia kan tadi Ibu bilang kehilangan kasih, semakin dingin. Apakah mungkin sebagai anak Tuhan kita tetap jaga kehangatan ini juga pesan di situ selain sama Tuhan sendiri Bu? Loh ya jelas kok. Kalau Tuhan itu memang terlebih dalam keluarga. Keluarga itu adalah suatu lembaga yang pertama Tuhan ciptakan. Nah itu memang kita harus mengasihi keluarga itu
Dan kalau keluarga juga kemudian ke saudara kita ya seiman kan, baru kita juga keluar. Memang harus, karena kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Itu kalau wajib hidup seperti Kristus hidup, ya kita di situ Tuhan harus satu, mengasihi Allah nomor satu dulu, ya toh, baru yang kedua mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan itu. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, nggak mungkin kita tidak mengasihi sesama. Ini satu penekanan ya Bu ya. Maksudnya dalam artian kan keadaan susah nih, orang kan pasti walaupun anak Tuhan, kita kan daging kita kuat banget nih. Pasti ya aku dulu dong, yang penting aku dulu gitu kan. Ini kan pengingat juga buat kita Bu sebagai anak Tuhan, berarti bahwa ini tetap harus kita jaga. Ya tetap gitu. Tetap harus, karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita dikatakan itu tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita membenci sesamanya atau kita tidak mengasihi sesamanya. Bukti mengasihi Tuhan itu juga diantara kita mesti ada menunjukkan kasih terhadap sesama. Amin. Amin ya. Oke. Selanjutnya kita langsung lanjut ke kuda-kuda selanjutnya kan? Terakhir nih ya, kuda keempat yang terakhir. Belum ke akhir ini. Oke. Kuda keempat. Kuda yang keempat, kuda hijau kuning kalau bahasa Indonesianya, atau dalam bahasa Inggrisnya pale horse. Pale horse. Ya, pale horse itu kuda pucet. Pucet. Karena memang kalau hijau dan kuning dikombinasikan akan jadi warna pucet, mungkin kayak warna muntah atau warna kolorasi juga kali. Kayak gitu ya. Nah, ketiga, sekarang keempat ya. Keempat. Iya, kuda hijau kuning hijau atau kuning. pale horse. Oke. Nah, ini merupakan salah satu kuda yang memiliki nama kok dibanding kuda-kuda lainnya. Jadi kuda ini namanya kuda maut. Apa tuh Bu kira-kira hubungannya kuda ini? Apa karena warnanya pucat terus seperti mayat dan namanya jadi maut? Atau gimana ada, gitu? Ada hubungannya Bu? Ada. Jadi di sini penunggangnya itu bernama Maut. Dan dikatakan dan kerajaan maut mengikutinya. Ya toh, kerajaan maut jelas namanya maut itu mesti ada pembunuhan, ya toh, ada kematian, ya pasti ada itu. Bahkan dia diberi kuasa 1/4 dari bumi ini, dikatakan demikian. Jadi di situ ada yang yang 1/4 itu diantaranya itu membunuh dengan pedang, ya, kemudian dengan sampar, ya, kemudian dengan kelaparan, dan kemudian dengan binatang buas di bumi ini. Ya, jadi saya melihat di sini memang kalau membunuh dengan pedang kita jelas saling membunuh, ya, dan kita akhir-akhir ini kita bisa melihat bagaimana orang membunuh manusia, sepertinya dia berbuat bakti pada Tuhan. Akhirnya banyak terjadi pembunuhan, ya, terlebih akhir zaman ini, terlebih akhir-akhir juga ini, karena di mana ada kelaparan saya lihat orang membunuh orang juga banyak sekali kan di jalan penjambret, kepepet ekonomi. Nah itu bisa itu. Dan di samping tadi dikatakan pembunuh oleh karena perang, ya. Dan sampar ini pandemi bisa jadi, ya. Sampar juga bisa saja itu mungkin karena ini kan seperti jenis pandemi gitu loh, ya. Jadi misalnya pandemi, dan kemudian ada kelaparan, itu tadi sudah dikatakan, dan juga dikatakan ada binatang buas yang di bumi. Tetapi kami pernah dengar juga, mungkin ya di sini kalau binatang itu kayaknya ada, itu mesti binatang buas, entah mesti diceritakan itu entah kayak macan, ya, apakah itu kayak singa gitu, ya, mesti itu. Tapi ini kan cuma dibilangin binatang buas. Tidak dideskripsikan itu apa. Nah, maka kemungkinan kalau sampar itu bisa aja lokal, bisa misalnya demam berdarah, ada sebagian itu sedang wabah di situ gitu. Tapi di sini ada dikatakan ada binatang buas yang di bumi ini yang tidak lagi cuma per lokal, ini seluruh bumi mengalami itu bisa juga ini global, ini bisa ini bicara mengenai virus, kemungkinan begitu, ya, virus corona ini, karena belum pernah kita melihat kejadian seperti ini. Nah, jadi bisa saja karena penulisnya itu juga tidak bisa nerangkan binatang apa. binatang yang dia lihat mungkin ini jenis seperti ini mungkin juga
dia bisa katakan itu sebagai binatang buas itu ya kayak. Berarti bisa dikatakan benar kalau COVID ini ada hubungannya sama kuda ini ya, kuda yang terakhir ini. Lah ya, maut kan. Ya itu penggenapan maut itu. Oke, kok. Kita akan lanjutin lagi ke segmen yang ketiga setelah berikut ini. Jadi orang Kristen, pengen dong diakuin juga. Ya semacam identitas kalau aku Kristen. Tapi mau beli kalung, beli Alkitab, di mana ya? Sampai aku temuin toko Bethlehem. Duh, baru jam segini udah lapar aja. Kalau lapar, makan dong. Tapi tanggung mau makan, pingin cemilan. Tapi apa ya? Nah, kalau mau cemilan yang enak, bergizi dan sehat, Freshcorn aja. Kenapa Freshcorn? Karena Freshcorn selain enak, bergizi dan sehat, Freshcorn juga tersedia dalam berbagai rasa sesuai selera kita. Dan Freshcorn dijual loh di mall-mall terdekat. Wah, boleh tuh. Pas banget buat cemilan. Ya udah, tunggu apa lagi? Beli Freshcorn sekarang juga. Louvre merupakan toko pakaian dalam berkualitas di kota Jambi. Menyediakan berbagai jenis pakaian dalam pria dan wanita, toko Louvre terletak di Jambi Prima Mall Trona lantai dasar. Toko underwear Louvre menyediakan berbagai macam merek seperti merek Sorex, Telly, serta berbagai macam merek lainnya. Anda butuh pakaian dalam? Toko Louvre solusinya. Lapar? Cabai montok. Dapatkan sensasi pedas cabai montok di Shopee dan Tokopedia. Guys, aku hari ini punya kabar gembira untuk kalian pecinta cabai montok. Mau tau apa? Kita ada menu baru guys. Tada! Nah ini dia menu baru dari cabai montok. Ini satu box penuh kenikmatan. Ya ini tuh rame banget pokoknya ya kayak keroyokan. Ini ada tempe, ada tahu, ada telur kekinian. Terus juga ada cabai montok pastinya ya. Nah yang ini ada cumi pete balado. Kalian bisa lihat ya cuminya tuh gede-gede banget. Terus juga ada telur. Nah ini telurnya ini gak kalah sama telur kekinian karena ini enak banget. Udah dibumbuin juga guys. Terus di sini yang paling the bestnya adalah tempe dan tahunya. Tempe dan tahunya ini udah dimarinate sama bumbu. Jadi ini bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam-dalam, gurih, ada rasanya, enak banget. Dan kita gorengnya kering, crispy gitu guys. Tempenya enak banget. Dan tahunya juga sama guys, udah dikasih bumbu juga. Terus tahunya tuh lembut banget kalau kalian gigit tuh.
Pokoknya nggak bisa diungkapin pakai kata-kata karena beneran selembut itu guys. Jadi langsung aja dipesan. Ini sudah ada di GoFood. Dan selama bulan puasa kita juga ada promo free takjil selama pembelian menggunakan GoFood ataupun GoSend ataupun Grab Delivery. Jadi langsung aja cus di order. Ya, kembali di program Ngopi Ngobrolin Berita Ilahi. Nah, Ya. teman-teman jangan lupa saat nonton ini di segmen kita yang terakhir, kita mau ngingetin jangan lupa subscribe, share, and comment. Like ya. juga, jangan lupa nyalain loncengnya. Loncengnya bisa di mana sih? Di bawah sini ya? Di Loncengnya. subscribe-nya ya. Tujuannya supaya nanti kalau kita ada update konten yang baru, atau ada info yang baru, teman-teman langsung semua tahu bisa dan tahu. pertama-tama orang yang tahu. Dan teman-teman buat yang mau nanya juga boleh nih nanya di kolom komentar kita. Di Tanya. video di bawah ini ya. Kalau ada betul. pertanyaan mungkin seputar waktu obrolan-obrolan kita, ada yang mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman ya, atau saudara bapak ibu saudara yang ada di rumah, boleh mengajukan pertanyaan di komen di bawah ini. Iya, nanti tim kita bakal berusaha menjawab setiap pertanyaan teman-teman semua. Iya. Lanjut kita Ini setelah fokusnya dengan kuda-kuda yang tadi, ada kuda yang 4 terakhir, kuda. ya. Kita Kita lanjut masuk ke materai yang kelima. Tentang apa Ya. itu kok? Tentang apa? Kita baca dulu Baca ayatnya. dulu. Oh iya. Ya, di Wahyu 6 ayat 9. Boleh. Dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi di sini kan zamannya Yohanes itu dia juga melihat bahwa banyak orang-orang yang mati dibunuh itu di bawah mezbah itu, dikatakan begitu. Nah, kalau kita coba dibaca yang lainnya enggak ya. Jadi di situ ketika itu Tuhan bilang bahwa waktu dia minta biasanya jiwa-jiwa, karena dikatakan nyawa orang itu terletak di dalam darahnya. Maka ketika orang itu dibunuh, darahnya itu bisa berteriak, ya, bisa berteriak seperti darah Habil itu kan dia berteriak, minta keadilan. Di Kejadian ya. Kejadian ya. Dan beda dengan darah Tuhan Yesus ya. Kalau darah Tuhan Yesus itu waktu darahnya tercurah, dia meminta pada Bapa, ampuni mereka. Hapuskan. Ya, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Beda darah dari manusia itu minta keadilan. Nah, kalau waktu itu darah itu si orang-orang di bawah mezbah itu kan mati dibunuh karena Injil. Iya, karena nah, di situ bersaksi, ya, tapi Tuhan katakan nanti dulu kalau sudah cukup jumlahnya. Begitu. Nah, kalau di zaman Yohanes waktu di Pulau Patmos itu Tuhan memberikan penglihatan seperti itu. Berarti sebetulnya kalau kita pikirkan mesti sekarang mezbah itu sudah hampir penuh, mungkin entah 99% kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi itu akan dipenuhkan, dan memang kita juga harus tahu ya bahwa orang membunuh manusia ya, terutama anak-anak Tuhan itu dikatakan, maka Tuhan juga pesan ya di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti pada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi karena mereka tidak mengenal Bapa atau juga tidak mengenal Tuhan Yesus, dia pun sebetulnya dia juga akan membenci dari pengikut-pengikut Kristus. Maka kita lihat sendiri kan
jumlah ini pasti sudah banyak diterpenuhi karena ya di bom sana bom sini. Ya, kemudian yang dipotong itu itu semakin banyak. Nah, berarti semakin dekat penuh itu di tempat mezbah itu orang yang dibunuh ya, dibunuh. Nah, itulah. Jadi kira-kira ya, oke. By the way ya, Bing, sebelum kita terusin lagi mungkin di materi ke-6 ya. Mungkin dari tadi penonton di rumah tuh nyaksiin ini, dengerin ini kok seram amat ya omongan kita ya kayaknya ya. Ini pengen cepet-cepet dipanggil Tuhan kali ya. Kayak gitu ya. Belum waktunya ya. Sebenarnya kita ngobrol ini bukan untuk nakut-nakutin, bukan kita lagi ada segmen kismis ya, kisah-kisah misteri nggak gitu juga ya. Cuma ini sebagai pengingat kita, reminder kita supaya hari-hari ini kita boleh semakin bergaul karib dengan Tuhan ya. Kita lebih harus berjaga-jaga. Betul. Dan sebetulnya kita bersyukur karena apa yang ditulis Matius itu digenapi kayaknya di meterai-meterai ini. Betul. Jadi artinya firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap orang yang percaya itu kepercayaan kita nggak jadi sia-sia. Nggak sia-sia. Dan itu memang sudah digenapi. Betul. Beberapa ini sudah banyak digenapi. Itu loh. Janji Tuhan yang ditertulis itu tadi dikatakan itu baru permulaan. Dan permulaan. Garis bawahi. Permulaan. Nah, tapi kita harus bersukacita loh. Bersukacitanya apa? Kita di saat ini kita sudah nyicipi bagaimana baru permulaan aja kayak gini. Apalagi kalau nanti sudah sangkakala, sudah cawan murka Allah itu dicurahkan, kayak apa? Sudah tidak ada orang yang tahan. Saya percaya itu. Begini udah kelompok kita ya. Iya. Bahkan kalau sangkakala kelima nanti itu di situ ada siksa, tapi maut meninggalkan manusia. Coba bayangkan. Nggak mati-mati. Meskipun nggak mati-mati. Ya toh sakit apa? Nggak mati. Itu tambah ya, Bu, ya? Tersiksa sekali, lebih mengerikan lagi. Gitu kan, tapi nggak mati-mati. Gitu kan? Bayangin loh coba. Seru gitu, Bu. Itu memang seru banget. Ya, walaupun serem-serem gini kok kita harus ingat kalau masih ada Tuhan. Nah, makanya kita tetap harus berjaga-jaga, harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Tetap mengasihi Tuhan, harus itu. Ya, kita harus benar berjaga karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu kapan. Itu. Makanya mau tidak mau harus berjaga-jaga. Berhenti membenci orang lain. Ya toh? Berhenti berzina, berhenti. Ya, semua dosa berhenti, stop. Ya, supaya jangan ketinggalan. Oke. Kita melekat semua. Oke, Tuhan. Oke. Oke, kok masih ada meterai? Masih ada. Kayak gue kayak tukang pos ya, masih ada meterai. Meterai masih ada. Boleh dong. Yang berapa? 6.000, 4.000? Kita masuk ke meterai yang ke-6. Ya. Kalau ini sih udah gamblang dan jelas kita ketahui. Kalau meterai ini sudah sering sekali, bahkan sekarang masih ada terjadi. Iya. Belakangan mungkin kejadian ya. Gunung mana tuh yang meletus tuh? Gunung yang apa sih yang ada getaran, ada suara ledakan yang di daerah Jawa sampai sekarang belum dipastiin ya. Tapi itu katanya bukan anak Krakatau. Bukan ya? Bukan katanya. Kita kan nggak tahu nih. Jadi itu bunyi apa? Nggak tahu atau mungkin orang sebelah lagi bangun terus sejabodetabek mendengar gitu. Kita nggak tahu. Gimana tuh, Bu, tentang meterai ke-6? Ke meterai ke-6 itu kalau kita baca di situ dikatakan matahari akan menjadi hitam, ya. Bulan akan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah, bintang berjatuhan di bumi kayak pohon ara yang masih muda dioyak gitu loh, berjatuhan. Kita bisa bayangkan kalau bintang ya kayak itu jatuh di bumi kayak apa ya toh. Kemudian langit ini akan menyusut seperti gulungan kitab yang digulung, dan gunung-gunung dan pulau-pulau akan bergeser dari tempatnya. Sebab ini juga sebetulnya sudah digenapi itu sebetulnya. Kalau saya waktu kemarin adik saya di Australia, dia ngomong bahwa selisih waktu perbedaan waktu Australia sama Indonesia dulu itu 4 jam, sekarang 3 jam. Ini berarti kan geser dekat ke Indonesia ya itu. Mungkin saya pernah kalau tidak salah, tapi ini benar apa salah ya, kiblat itu juga pernah berubah toh. Iya itu benar. Jadi berarti itu ada perubahan dari tanah ini itu ya, terutama lempeng-lempeng ya di bumi ini ya. Nah inilah ya, semoga
kita semua, bagi kita yang orang percaya, jangan sampai kita masuk ke dalam cawan murka Allah ya, tapi kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh ya, karena hanya orang yang setia dan pemenang itu yang boleh masuk di sana ya. Tetapi kita juga sangat bersyukur. Bersyukurnya gimana? Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 10 ya, Wahyu 3 ayat 10 ya, sebentar ya. Kalau kita lihat di Wahyu 3 ayat 10 itu Tuhan bicara dengan jemaat di Philadelphia ya, itu jemaat yang tidak ada, Tuhan tidak satu pun menegur di situ, itu yang boleh dikatakan yang berkenan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kalau kita memang menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan, pasti kita tidak akan masuk di dalam pencobaan itu. Ya, pencobaan seperti itu. Ini baru meterai. Ya, itu aja sudah kayak gitu. Ya. Tapi kita lihat. Ya, karena Allah tidak dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Nah, ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita memang kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tidak akan ditimpa murka itu. Ya, ya. Dan 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, jadi itu di mana kita tahu bahwa kita anak-anak Allah ya, semua ya, kita semua yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 yaitu ayat 16 sampai 17, maka orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan lebih dulu. Baru kita akan terangkat, hidup, terangkat dan dengan tubuh kemuliaan. Tidak tubuh ini lagi, tapi dirubah dengan tubuh kemuliaan. Dan yang lain yang tidak terangkat itu nanti, itu akan di dalam penghakiman tata putih nanti, akan dibangkitkan nanti. Yang mati enggak, yang tertinggal aja, tapi yang mati nanti mengalami penghakiman di tata putih. Berarti yang mati saat ini langsung pengadilan, habis itu kalau yang tidak di dalam Tuhan. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan dibangkitkan, diangkat. Ya begitu ya. Maka kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14, kalau kita lihat masalah dunia ini akan kejadiannya seperti itu. Maka dikatakan kita ini harus benar-benar ya, artinya betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Itu dikatakan begitu. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya. Dan juga dikatakan di ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit dan akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita anak-anak Tuhan yang mempercepat seharusnya untuk Tuhan datang di bumi ini. Caranya gimana kita dipercepat? Yaitu kita harus mengambil bagian, yaitu amanat agung. Ya, tapi kita harus memberitakan anugerah, bahkan itu nanti memberitakan Injil. Dan karena Injil harus sampai ke seluruh dunia, semua orang harus mendengar, ya harus mendengar. Tapi ini bukan berarti kristenisasi ya, bukan. Tetapi supaya semua orang dengar berita anugerah. Soal orang mau menerima atau tidak, itu tidak urusan mereka. Jadi kita cuma bagian kita menyampaikan. Ya, menyampaikan, karena kita lihat di dalam Wahyu 5 tadi ya, ayat berapa itu, 9 kalau tidak salah, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu anak domba Allah yang disembelih, itu telah membeli setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa. Itu dibeli. Jadi sebetulnya semua orang sudah dibeli untuk diselamatkan. Tapi tinggal orang itu mau atau tidak. Ya, karena dikatakan kalau kita ingat di Yohanes 3 ayat 16 sampai bisa aku apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sekian karena anaknya ditunggal, supaya barang siapa percaya pada Dia tidak binasa. Tapi kalau orang yang tidak percaya berada di dalam hukuman.
Gitu loh. Jadi itu harus kita yakini bahwa memang dia adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ada seorang pun nggak sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak jalan, belum tentu benar, belum tentu hidup. Tapi Tuhan mengatakan aku adalah kebenaran, ya, adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kemudian kita lihat itu juga kita harus genapi di penggenapan. Kita sebetulnya sedang dalam jalan penggenapan ini. Karena melalui ini dulu mungkin kita bicara cuma sekelompok kecil kita bisa bicara. Tapi melalui ini banyak orang akan dengar. Nah, ini kan berarti mempercepat. Di mana supaya Tuhan cepat datang. Kalau itu bergantung anak-anaknya sendiri. Ya, makanya ini sebetulnya saya percaya ini juga boleh dikatakan dengan adanya ini justru sekarang dunia semakin banyak yang mendengar tentang Yesus. Ya, itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oke. Dan kalau kita lihat ya di dalam Wahyu 7, jadi meterai ke-7 itu tidak ada di Wahyu 7. Itu kan 6 harusnya 7. Ya, karena di Wahyu 7 itu anak-anak Tuhan harus mau ditandai dulu, dimeterai dulu sama Tuhan, ya. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke. Dimeteraikan dulu, boleh dilanjutkan langsung aja, Bu? Oh, boleh. Macam terakhir. Oke. Dan di Wahyu 7 ayat 1 sampai 3, ya, ini kita lihat bahwa kita lihat di surga itu, di situ itu Wahyu Wahyu 7 yang ayat 9 itu, daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan yang besar, orang yang tidak terhitung jumlahnya, banyak dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Itu di hadapan. Itu kira-kira apa ini? Ini berarti orang-orang itu orang-orang yang sudah mengalami pengangkatan dan puji Tuhan, baru nanti meterai ke-8 ya, ayat 1 meterai ke-7 dibuka dan itu siap 7 malaikat memegang sangkakala. Nah, itulah kembali murka Tuhan akan turun gitu ya. Nah, itulah kira-kira mungkin disampaikan. Saya bergetar loh dengarnya. Bu Hadiah, saya dengar Bu Hadiah ngomong aja tuh saya bergetar juga sih. Kira-kira saya masuk kayak diangkat. Loh, jangan sekira, makanya kita gini aja, tetap taat aja. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, oke, gitu loh. Ngerti enggak usah mikir jauh-jauh. Tuhan cari orang yang taat aja. Dan belajar, disuruh Tuhan kata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu aja harus belajar sama Tuhan itu. Amin. Kita harus jaga untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Dan kita juga harus lemah lembut. Artinya lemah lembut itu kita manusia yang mudah dibentuk. Kalau diberitahu jangan ngeyel gitu loh. Tahu kan ngeyel? Dari acara ini loh. Itu kesimpulannya taat. Melekat sama Tuhan. Melekat pada Tuhan. Tetap harus jaga kasih melawan ya, supaya tidak begitu, supaya jangan jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Oke. Ya, puji Tuhan, kita percaya dan kita sangat berharap kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Oke. Bersama-sama Tuhan di surga. Karena kita sebagai imamat rajani juga ingat, kita sebagai imamat yang rajani, kita sebagai imam di mana kita berdiri sebagai intercessor. Jangan lupa kita untuk berdoa juga untuk kita negeri ini, gitu ya? Karena doa kita, doa syafaat kita itu ditampung kalau kita lihat di dalam pasal 5 itu ditampung di dalam mangkok emas dan itu diberikan kemenyan dan itu menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan Allah. Jadi kita tidak pernah sia-sia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu enggak main-main. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh. Oke.
berakhir. Oke, baiklah. Berakhirlah sudah Tidak acara terasa, ini. kita sudah sampai di penghujung program ngopi hari ini ya, Bing ya. Dan tentunya juga kita berterima kasih kepada Bu Hadi yang sudah menyempatkan diri untuk boleh ngobrol sama-sama kita dan juga Iya, berbagi sharing. kepada pemirsa yang ada di rumah. Iya, Tentunya kita benar. ketemu lagi minggu depan ya. Iya, betul. Bing. Jangan lupa ya untuk Subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya. ya, saya Hendra Kosim, Saya Lauren dan Dan narasumber kita. Ibu Hadi. Hadi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangkau jiwa sampai Tuhan Yesus dapat. memberkati. Amin.